Shalom sahabat semua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, melimpah atas kita semua. Haleluya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat yang sering digunakan oleh pihak di luar Kristen untuk mendegradasi keabsahan Alkitab. Orang-orang seperti ini sering mengatakan bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya keabsahannya karena banyak ayat yang kontradiktif atau bertentangan. Sambil mereka menunjukkan kedua ayat tersebut. Nah, ayat tersebut adalah 1 Tawarikh 21 ayat 1 dan 2 Samuel 24 ayat 1. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, mari kita baca terlebih dahulu kedua ayat tersebut agar kita memahami poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, 1 Tawarikh 21 ayat 1 yang berbunyi demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di dalam bahasa Ibraninya sebagai berikut, Vaya amot satan al Yisrael, vayaset ed David, limnot ed Israel. Dan terjemahan konstruktifnya sebagai berikut, berpihaklah setan kepada Israel dan mengajak Daud untuk membuat perhitungan terhadap Israel. Kemudian ayat yang kedua adalah 2 Samuel 24 ayat 1 yang berbunyi, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di dalam bahasa Ibrani tertulis seperti ini, Vayosef af Yahweh lahrot Israel, vayaset et David bahem lemor leh meneh et Israel ve et Yehuda. Dan kalau kita terjemahkan secara konstruktif, terjemahnya seperti ini. Bertambahlah murka Allah marah terhadap Israel dan mengajak Daud di dalam perkataan untuk membuat perhitungan terhadap Israel dan Yehuda. Di dalam surat 1 Tawarikh 21 ayat 1 ini dituliskan bahwa iblis membujuk David atau Daud. Tetapi di 2 Samuel 24 ayat 1, Tuhan yang menghasut Daud. Mana yang benar? Iblis yang menghasut Daud atau Tuhan yang menghasut Daud? Menurut orang-orang yang ingin mendegradasi keabsahan Alkitab, mereka mengatakan, inilah bukti bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya. Karena ayat yang satu menuliskan bahwa iblis yang menghasut Daud. Tetapi di ayat satunya tertulis bahwa Tuhan yang menghasut Daud. Kalau memang Tuhan yang menghasut Daud, artinya Tuhan tidak maha kasih. Karena Tuhan juga melakukan hasutan kepada manusia. Nah, jawaban dari hal tersebut, ada dua poin yang perlu kita kupas melalui dua ayat ini. Yaitu yang pertama, apakah benar Allah menghasut Daud? Kemudian yang kedua, perbedaan sudut pandang dari penulis surat tersebut, yaitu surat 1 Tawarikh dan 2 Samuel tadi. Kata menghasut atau membujuk pada kedua ayat ini, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, menggunakan kata vayaset. Vayaset ini akar katanya adalah sud. Kata ini mempunyai definisi yang cukup luas. Tidak hanya berarti membujuk atau menghasut saja, tetapi juga berarti mengajak.
Artinya kata ini dapat digunakan dalam konteks kalimat yang berkonotasi baik maupun tidak baik. Ya, tapi sayangnya oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, kedua ayat tersebut diterjemahkan dengan konotasi yang negatif. Ya, seharusnya tidak demikian ya. Karena konteks kalimatnya tidak demikian. Tentunya tidak hanya konteks kalimat, tetapi konteks keimanan. Itu yang terpenting ketika kita memahami Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Lalu kita yakini bersama bahwa iblis adalah bapa dari segala kejahatan. Nah, ini landasan kita berpikir ya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dan Allah adalah bapa dari segala kebaikan. Mazmur 27 ayat 13. Dan kita harus juga memahami bahwa tulisan-tulisan di dalam Alkitab adalah kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh para nabi maupun para rasul yang mempunyai sudut pandang masing-masing ya. Tentunya para rasul dan para nabi yang menulis surat-surat di dalam Alkitab, mereka mempunyai sudut pandang masing-masing. Kemudian jarak waktu penulisan surat-surat di dalam Alkitab tidaklah bersamaan. Jadi jangka waktunya bisa ratusan bahkan ribuan tahun dari surat satu ke surat lainnya. Dan hal ini terjadi juga terhadap surat 1 Tawarikh 21 ini yang ditulis oleh Esra. Esra adalah seorang imam dan ahli Taurat bangsa Israel. Dan ditulisnya sekitar tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi. Lalu surat 2 Samuel 24 ini yang ditulis oleh Nabi Gad dan ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi ada jarak waktu penulisan kedua ayat ini yaitu kurang lebih 500 tahun. Nah, ini tentunya panjang sekali ya, waktu yang panjang sekali 500 tahun. Jadi wajar saja ada sudut pandang yang berbeda, tetapi yang utama adalah bahwa telah terjadi peristiwa yang sama, baik yang dituliskan oleh Imam Esra maupun oleh Nabi Gad, bahwa telah terjadi peristiwa di mana Daud diajak untuk membuat perhitungan terhadap bangsa Israel. Nah, di ayat ini, membuat perhitungan itu bukan menghitung jumlahnya bangsa Israel sebetulnya ya. Bukan untuk itu. Ya, tetapi membuat perhitungan ini dasarnya adalah sebuah hukuman terhadap bangsa Israel dari Allah, dari Yahweh. Dan yang kedua, terjadinya perbedaan sudut pandang oleh penulis, ya, seperti yang barusan saya sampaikan, merupakan penguatan keabsahan Alkitab. Bahwa Alkitab bukanlah naskah kuno yang diskenario atau disetting, melainkan naskah kuno yang ditulis apa adanya oleh sang penulis. Nah, ini bukti ya, bahwa Alkitab ini bukan settingan, karena setiap penulis menuliskan dengan gaya bahasa, dengan pemahamannya sendiri-sendiri, ya, karena jarak penulisannya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah, malahan mencurigakan apabila ada naskah kuno, ya, yang berjarak ratusan tahun maupun ribuan tahun dan ditulis oleh penulis yang berbeda, tetapi gaya bahasa, gaya penulisan, gaya penyampaiannya sama persis. Nah, inilah naskah kuno yang harus kita curigai. Jadi jawaban dari perbedaan kedua ayat ini adalah sudut pandang Esra memahami betul, ya. Jadi Esra ini memahami betul bahwa
setan ada di balik semua ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Allah. Kemudian sudut pandang Nabi Gad memahami betul bahwa ajakan Allah kepada Daud untuk membuat perhitungan kepada bangsa Israel adalah buntut dari ketidaktaatan bangsa Israel sendiri. Dan hukuman bagi bangsa Israel akan dilakukan oleh setan. Atau setanlah eksekutor dari hukuman-hukuman Allah. Karena kita harus ingat segala sesuatu yang tidak baik pasti berasal dari setan. Seperti yang tertulis di dalam surat Yohanes 8 ayat 44. Jadi baik Imam Ezra maupun Nabi Gad memahami betul ya peristiwa ini. Kemudian dengan sudut pandang mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang salah di dalam dua ayat ini. Begitu ya teman-teman. Demikian pembahasan singkat kita kali ini. Yesus Kristus Allah Bapa kita memberkati kita semua. Haleluya.